warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat 'ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa ant. Alhamdulillah, saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat, para bapak dan juga ibu, para pendengar Radio Bas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, keberkahan dan juga taufiknya untuk saya dan juga Anda semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan senantiasa memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah karena begitu banyak karunia yang tercurah kepada kita, begitu besar kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat-nikmat yang tiada terbilang tentu saja. Kewajiban kita sebagai seorang hamba, selain kita berupaya bersyukur dengan sebaik-baik rasa syukur kepada Allah secara lisan dan kejujuran dari hati kita, juga kita wujudkan dengan amal-amal anggota badan kita. Juga kita berupaya menjadikan segala nikmat yang Allah berikan sebagai sarana taat kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang selamat. Dan kita bersyukur dengan karunia dan nikmat Allah, juga dengan taufiknya, sehingga Allah mudahkan kita untuk berada di atas din, di atas agama yang diridhoinya, yaitu Islam, yang kita berharap agar Allah teguhkan hati-hati kita berada di atas jalan Islam ini hingga kita kembali kepadanya. Karena demikianlah yang Allah wasiatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Dan Allah juga mewasiatkan di ayat berikutnya agar kita berpegang teguh dengan agama ini, dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Maka marilah kita terus berupaya meneguhkan hati kita di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus yang diridhoinya, yang dengannya, dengan Islam ini Allah telah mencukupkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Allah telah menjadikan agama ini agama yang diridhoinya, dan Allah telah sempurnakan segala sesuatu ada pada agama ini. Tidaklah ada satu kebajikan pun yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada pada seluruh agama, melainkan pasti ada di dalam Islam kebaikan tersebut. Tidak ada satupun kebajikan yang disebut dengan kebajikan. Tidak ada sesuatu yang disebut dengan kemuliaan yang ada di muka bumi ini, melainkan itu pasti ada di dalam Islam. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna lagi paripurna. Dan kita bersyukur
kita berbahagia, bahkan bergembira dengan nikmat Islam ini. Ini adalah karunia Allah yang besar. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan salawat dan salam untuk teladan hidup kita, panutan kita semuanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, serta setiap orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik dan dengan benar. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di barisan pengikut Rasul, yang setia mengikuti ajarannya dan jujur mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga layaklah di akhirat nanti kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan beliau, dekat dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan yang baik ini saya kembali dapat hadir menyapa sahabat Bas dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mencurahkan keberkahan untuk saudaraku, saudariku di mana saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Kang Mas, Mbak Yu, ikhwan, akhwat. Semoga Allah teguhkan saya dan juga Anda semuanya dengan keteguhan iman. Semoga Allah menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan benci kepada kemungkaran. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang selalu dibimbing dengan taufiknya, menjadi orang-orang yang cinta kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, dan juga cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semuanya adalah jalan keselamatan. Tidak lupa, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang sedang menghadapi kesulitan, kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan jalan keluar. Saudara-saudaraku yang sedang diuji dengan ujian sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, dan dimudahkan untuk menjalankan ibadah, ketaatan, aktivitas dengan baik. Saudara yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum jami'ah. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya kembali untuk membawakan wasiat-wasiat emas, nasihat-nasihat mulia dari para salaf yang bersumber dan merujuk dari kitabullah Al-Quranul Karim sebagai sebaik-baik perkataan, dan juga merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai sebagus-bagusnya petunjuk. Karena dengan merujuk kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, serta mengikuti nasihat-nasihat indah dari para salaf, para ulama, dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka kita sedang berjalan di petunjuk jalan yang paling lurus. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang mendapat petunjuk, jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wattabi' sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian kita berharap agar saat hari kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak dikumpulkan bersama al-abrar, orang-orang yang ahli kebajikan. Maka untuk itu kita berupaya meniti kehidupan orang-orang mulia dari para salafus saleh dengan cara mengenali potret kehidupan mereka, mendengar wasiat-wasiat indah dari mereka, mencontoh potret kehidupan yang istimewa yang ada pada mereka dari generasi utama, baik itu generasi sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW, tabi'in maupun atba'ut tabi'in yang mereka adalah kita tahu sebagai
khairul qurun, generasi yang terbaik di antara manusia, di antara generasi yang ada. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengenal tentang kehidupan orang-orang mulia, potret kehidupan orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan potret kehidupan manusia pilihan. Siapa mereka? Al-Anbiya'i wal Mursalin, para nabi dan para rasul. Seperti yang Allah gambarkan di dalam ayat yang agung dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ketika Allah menggambarkan mereka para nabi dan para rasul, dan mereka semuanya adalah qudwah hasanah kita, uswah hasanah kita, para nabi dan para rasul itu, Allah gambarkan mereka sebagai orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang bersegera, yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Mereka bahkan juga orang-orang yang tidak hanya bersegera, bahkan berlomba-lomba satu dengan yang lainnya dalam urusan al-khairat. Maka mereka, para nabi, para rasul adalah yang terdepan di dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kemudian setelah para nabi dan para rasul, siapakah manusia terbaik? Dalam hal ini tentu adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai para pendamping nabi, murid-murid setia nabi, para sahabat-sahabat nabi. Mereka adalah orang-orang yang mula-mula dan pertama-tama mengikuti jalan rasul, mengikuti jalan nabi. Dan dari mereka kita belajar agar termasuk orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Nah, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kita doa agar termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada kebaikan. Misalnya salah satu redaksi doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ini diantara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang cinta kebaikan seperti mereka, orang-orang terdahulu yang cinta kepada kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu agar bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan aku agar bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran.
wa hubbal masakin, dan agar aku cinta kepada kaum miskin, orang-orang yang miskin, mencintai orang miskin. Dan dalam doa ini kita juga mohon kepada Allah, wa antaghfirali wa tarhamani, dan aku mohon kepadamu agar engkau mengampuniku dan mengasihiku, ya Allah. Dan ketika engkau menghendaki fitnah menimpa suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Dan yang berikutnya, Rasulullah SAW mengajarkan dalam doa ini permohonan yang indah. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, kumohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan aku juga mohon kepadamu, ya Allah, agar aku bisa mencintai amalan yang bisa mendekatkanku kepadamu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Dari doa-doa ini betapa menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang begitu cinta kepada kebaikan. Dan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar cinta kepada kebaikan dan pintu-pintu kebaikan. Sampai-sampai berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijadikan ahli kebaikan, cinta kepada kebaikan, dan mencintai segala amal yang mengantarkan kepada kebaikan tersebut. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau disebut kata kebaikan, maka itu begitu luas, mencakup segala apa yang telah diajarkan oleh kitabullah Al-Quran, kemudian juga mencakup segala apa yang telah diajarkan oleh sunnah Nabi SAW, dari segala perintah-perintah yang ada, baik itu yang bersifat fardu, bersifat wajib, maupun yang bersifat sunnah. Segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita amalkan, itu semua adalah kebaikan. Begitu luasnya. Kemudian kebaikan juga, saudaraku, saudariku, ada kebaikan-kebaikan yang berkaitan antara seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, yang berkaitan dengan hakullah, hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala atas hamba. Dan kebaikan juga mencakup kebaikan dari seorang hamba terhadap sesamanya, terhadap sesama manusia. Dan kebaikan seorang hamba kepada sesamanya pun juga bertingkat-tingkat, mulai dari yang tertinggi, bersikap baik, bersikap ihsan, berbuat baik kepada sang Nabi, sang utusan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada keluarga kita, istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada saudara muslim, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk yang Allah perintahkan di dalam syariat yang mulia. Begitu luas kebaikan ini. Dan itu semua, saudaraku, untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa menyempurnakan, menunaikan tuntunan syariat yang indah ini, tidak mungkin kita bisa wujudkan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan mengenal hakikat makna al-khairat itu sendiri. Jika seorang tidak mengetahui hakikat makna kebaikan di dalam syariat Islam yang mulia, maka bisa jadi kehabisan kamus untuk beramal. Saya mau ngapain lagi? Saya harus bagaimana lagi? Bahkan tidak tahu sebagai seorang muslim, muslimah mau berbuat apa. Karena merasa sudah cukup dia berbuat baik. Padahal begitu luas amal kebajikan yang ada dalam Islam. Nah, sehingga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bisa melangkah untuk berbuat baik, tentu kita harus tahu landasan ilmu
yang akan melandasi kita di dalam beramal. Dari luasnya keindahan Islam dalam syariatnya tadi berupa kebajikan seluruhnya, berupa kebaikan semuanya. Maka kebajikan tadi tidak disebut sebagai kebajikan manakala belum memenuhi syarat yang pokok, syarat yang utama saat pelaksanaannya. Apa yang dimaksud dengan syarat pokok? Sehingga suatu amal dikatakan kebajikan yang sempurna, garis besarnya ada pada dua perkara. Yang pertama, kebaikan itu dijalankan secara ikhlas, semata-mata liwajhillah, karena mengharap wajah Allah. Ikhlas karena Allah dalam penunaian kebaikan itu. Setelah ikhlas, yang kedua, kebaikan itu adalah mengikuti tuntunan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kebaikan dipandang sebagai kebaikan adalah apa-apa yang dipandang baik oleh syariat. Apa-apa yang tidak dipandang baik oleh syariat, Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah, maka bukan kebaikan. Sekalipun seluruh manusia mengatakan ini baik, tapi jika syariat yang mulia, Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak memandangnya sebagai sebuah kebajikan, maka itu bukan berarti bukan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini sempurna, tanpa cacat dan celah. Tak pula ada kontradiksi di dalamnya. Bagaimana kita tidak bangga? Bagaimana kita tidak gembira dengan Islam, di mana Allah telah menjadikan pada agama kita ini sempurna dari segala sisinya. Walhamdulillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sudah cukupkan, sudah aku sempurnakan untukmu nikmatku, dan aku sudah ridhai Islam sebagai agama bagimu. Subhanallah, walhamdulillah. Kita bersyukur betul dengan nikmat Allah. Kita bergembira dengan karunia Allah yang besar ini, yaitu Islam, yang mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk manusia, yang diperlukan oleh manusia, baik itu yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, keberuntungan, kenikmatan, ataupun yang menolak segala jalan keburukan, menyelamatkan dari segala madarat. Semua sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Apa-apa yang membawa kepada surga, semua telah dijelaskan secara terang dan gamblang oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada jalan yang mengantar kepada surga, melainkan sudah diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mencari jalan lain yang keluar dari apa yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya dan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Begitu juga apa-apa yang membawa kepada madarat, yang membahayakan kehidupan manusia, yang bisa menyeret kepada azab neraka, semuanya telah diwanti-wanti, telah diperingatkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukupkan diri kita dengan Islam. Sebagaimana tadi saya katakan di bagian awal, tidak ada satupun keutamaan ataupun kebaikan yang diajarkan oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini, sejak yang pertama sampai hari ini hingga akhir nanti. Tidak ada satupun kebaikan yang pernah ada dan yang akan ada, melainkan semua pasti sudah diajarkan oleh Islam. Kalau kata ajaran kebaikan
ya, ajaran kebaikan yang disepakati sebagai al-ma'ruf, kebaikan tentu saja, yang diajarkan pada agama A, B, C, D misalnya. Pasti kebaikan itu, al-ma'ruf itu diajarkan secara sempurna di dalam Islam. Pasti diajarkan secara sempurna di dalam Islam. Dan tidak sebaliknya. Tidak semua kebajikan yang telah sempurna diajarkan di dalam Islam ini ada di ajaran-ajaran di luar sana. Dari berbagai kelompok manusia. Dan Allah sudah menyempurnakan betul dalam syariat Islam yang indah, yang mulia ini. Semua ajaran kebaikan dari agama-agama yang lalu, dari kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, semua telah disempurnakan di dalam Kitabul Al-Quran. Dan kemudian syariat yang Allah turunkan melalui Kitabul Al-Quran dan melalui sang utusan yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ini berlaku hingga hari kiamat nanti. Berlaku hingga hari kiamat nanti. Dan tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mari kita berupaya terus bersemangat di dalam mempelajari ya kebaikan, kemudian di dalam mengenali hakikat syariat Islam yang mulia, agar kita bisa mengamalkannya secara baik. Karena kita tidak akan bisa menjadi ahli kebajikan, ahli kebaikan, apalagi bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut, kalau kita tidak mengenali hakikatnya. Bisa jadi yang terjadi malah sebaliknya. Kita menyangka itu sesuatu yang ma'ruf, padahal itu mungkar. Karena jahil. Kapan seseorang itu menyangka kebaikan sebagai kemungkaran dan menyangka kemungkaran sebagai kebaikan? Apabila hamba tersebut jahil, bodoh terhadap hakikat syariat yang mulia, maka yang terjadi akan sebaliknya. Sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, malah dianggap itu sesuatu yang kemungkaran. Sehingga dibenci, dijauhi, pelakunya dicemooh, padahal itu kebaikan. Sebaliknya, akibat dari sebuah kebodohan tadi, kejahilan tadi, sesuatu yang mungkar malah dianggap kebaikan. Sehingga dibela-belain, dikerjakan, dan menyeru manusia, mengajak manusia untuk bersama-sama mengerjakannya. Padahal itu kemungkaran. Kenapa bisa terjadi? Karena al-jahl, kebodohan. Maka penyakit yang paling buruk yang menimpa umat manusia adalah kebodohan. Dengan sebab kebodohan seorang bisa jatuh kepada kemusyrikan, kekafiran, kedurhakaan, dan penyimpangan-penyimpangan, dan juga kesesatan-kesesatan. Telah berlalu umat sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang tersesat kepada kesyirikan akbar. Kenapa mereka menjadi dhalin, orang-orang yang tersesat? Karena mereka bodoh di dalam menjalankan agama mereka. Mereka menyembah Tuhannya, mereka beribadah kepada Tuhannya, tapi di atas kebodohan, di atas kejahilan, tidak di atas petunjuk ilmu dan wahyu dari Allah. Sehingga mereka tersesat ya karena kebodohannya. Waliyadzubillah. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari kejahilan itu. Solusinya hanya dengan mengikuti ilmu, mengikuti wahyu yang diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itu jalan keselamatan. Dan Allah mencela kebodohan, mencela kejahilan, termasuk jahil terhadap hakikat al-ma'ruf. Begitu juga jahil terhadap hakikat al-munkarat. Jahil terhadap al-khairat. Bodoh mengenai hakikat kebaikan-kebaikan. Begitu juga jahil hakikat kemungkaran-kemungkaran yang ada. Itu bahaya sekali.
Yang terjadi ya tadi, menyangka kebaikan sebagai keburukan dan menyangka keburukan sebagai kebaikan. Sesuatu yang merupakan amal kesyirikan dianggap ibadah yang mulia. Sebaliknya, amal yang murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala justru malah dianggap sebuah penyimpangan. Kenapa bisa terjadi? Karena kebodohan, kejahilan. Maka mereka dahulu, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang-orang mentauhidkan Allah, hanya menyebut Allah dalam doa-doa mereka, maka mereka berpaling dan menyombongkan diri. Aneh sekali ini ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dianggap berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka yang mempersekutukan Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mereka bodoh tentang hakikat tauhid. Sehingga yang mentauhidkan Allah malah dianggap sesat. Tapi kesesatan mereka malah dianggap sebagai kebenaran. Ini bahayanya orang-orang yang tidak mengenal hakikat al-ma'ruf, al-khairat, kebaikan-kebaikan, dan tidak memahami hakikat al-munkarat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita ketika belajar dengan benar dari petunjuk kitabullah Al-Qur'an dan Sunnah, kita mengetahui al-ma'ruf yang tertinggi, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Dan al-munkarat, kemungkaran yang paling besar adalah asyirk, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga turunan-turunan yang lain. Kebaikan, al-khairat, itu ada turunan-turunannya yang sangat banyak, yang tadi sebagian kita contohkan, kita sebutkan. Begitu juga kemungkaran. Dari yang tertinggi, yang paling berat, asyirku billah, al-kufr, kekafiran, kekufuran, an-nifaq, dan seterusnya. Banyak sekali. Coba saudaraku-saudariku, kalau kita tidak mengetahui macam-macam kebaikan, bagaimana kita mau mengamalkan kebaikan itu? Bagaimana kita mau mengamalkan syariat Allah dan perintah-perintahnya kalau kita tidak mengenali? Padahal di dalam beragama ini kita nggak bisa ngarang-ngarang. Ya sudah, yang penting beginilah saya beribadahnya. Nggak bisa. Ibadah itu hanya Allah yang berhak untuk mengatur, menetapkan kaifiah-kaifiyahnya, tata caranya. Begitu, dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan diri kita. Kita tidak boleh dan tidak punya hak untuk menetapkan syariat. Menetapkan syariat itu membuat aturan syariat agama, perintah, larangan, kaifiah, tata cara beribadah. Kita tidak punya hak untuk menetapkan syariat. Lantas bagaimana kita bisa mengamalkan syariat? Bagaimana bisa menjalankan al-khairat, kebaikan-kebaikan, jika kita tidak tahu? Jika kita tidak tahu hakikat kebaikan. Begitu juga kemungkaran. Bagaimana kita bisa selamat dari kemungkaran? Yang bermacam-macam jenisnya tadi. Dari yang tertinggi, kesyirikan, kekufuran, nifaq, dan berbagai macam bentuk penentangan, kedurhakaan, maksiat. Kalau kita tidak tahu hakikat kemungkaran-kemungkaran itu, dan sudah begitu enggan untuk belajar, tidak menaruh kepedulian terhadap ilmu syariat, ilmu agama, maka mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita. Kembali ke awal tentang bagaimana potret kehidupan mereka, orang-orang mulia dari para nabi, para rasul, dan orang-orang yang bersama mereka, para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat di jalan-jalan kebaikan. Kita ingin seperti mereka. Sehingga kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan hati-hati kita itu hati-hati yang cinta kepada kebaikan, sekalipun mungkin kita belum mengamalkannya, saudaraku.
Jadilah orang-orang yang cinta kepada kebaikan, al-khairat, sekalipun kita belum mampu menjalankannya atau mungkin belum punya kesempatan untuk mengamalkannya, tapi jadi minimal. Jadilah dulu orang-orang yang cinta kepada kebaikan itu. Jangan sebaliknya. Benci kepada nilai-nilai keutamaan dan kebaikan. Dan apalagi malah membenci orang-orang yang ahli kebaikan. Lantas bagaimana kita akan menjadi ahli kebaikan itu? Nah, dan Rasulullah SAW, beliau telah mewasiatkan kepada umatnya untuk memiliki perhatian bahkan semangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Kalau kita mau kondisi lemah, saudaraku, hadis semacam ini bisa menjadi penggugah kita, motivasi kita. Dan kita perlu ingat, motivator terbaik itu adalah Rasulullah, ya. Motivator dari kalangan manusia, dari hamba Allah yang terbaik siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin mendengar motivasi terbaik, dengarkan sabda-sabda Nabi SAW. Pelajari sunnah-sunnahnya. Motivator terbaik dan paling lurus, bukan hanya terbaik, tapi paling lurus jalannya. Karena belum tentu orang yang berapi-api dalam memberikan motivasi kepada manusia, yang terbaik motivasinya menurut penilaian manusia, belum tentu lurus jalannya di dalam pandangan Allah dan syariatnya. Maka tak diragukan, motivator terbaik, pembimbing terbaik dalam kehidupan seorang muslim adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau membimbing kita, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau kita hendak lemah, malas, nggak ada gairah untuk beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah, melakukan action yang manfaat, yang positif dalam hidup kita. Ingat hadis ini. Ihris ala ma yanfa'uk. Teruslah bersemangat dalam perkara yang bermanfaat buatmu. Dan beliau mengingatkan, di balik semangat kita di dalam jalan-jalan kebaikan, di dalam jalan-jalan yang bermanfaat, wasta'in billah. Lihat Rasulullah selalu mengajarkan kita penyandaran hati, bahkan lahir batin itu kepada Allah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Jangan kepedean kita merasa bisa dalam segala sesuatu, merasa kuat, merasa menguasai semuanya. Tanpa pertolongan Allah nggak ada apa-apanya kita itu. Baik itu urusan duniawi, sampai pun urusan din, urusan agama, urusan ibadah. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Baik itu menjalankan kewajiban maupun sunnah-sunnah. Maka jangan lupa selalu minta tolong kepada Allah. Sekalipun dalam perkara remeh, sekalipun dalam perkara kecil, wasta'in billah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita bertauhid betul, mentauhidkan Allah dalam setiap aplikasi kehidupan kita, dalam semua urusan kita. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Dan jangan kamu bersikap lemah. Jangan kamu bersikap lemah. Jangan merasa lemah. Kenapa? Rasul sudah kaitkan upaya kita, usaha kita dengan menggantungkan diri kita kepada Allah, menyandarkan lahir batin kita kepada Allah. Wasta'in billah.
Apa yang sulit bagi Allah kalau akan menolong hambanya? Ini harus kita tanamkan pada jiwa kita, saudaraku. Maka jangan lemah. Selagi masih ada Allah, dan Allah selalu ada, hanya tinggal bagaimana kita selalu menghadirkan Allah sebagai zat yang selalu kita minta, yang selalu kita bergantung kepadanya. Perhatikan wasiat Rasul agar kita bersemangat di jalan kebaikan, bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita sudah tahu itu kebaikan, mari bersemangat. Sambil minta tolong kepada Allah. Kalau tahu itu perkara yang bermanfaat, dan nilai yang dikatakan manfaat begitu luas. Bermanfaat secara duniawiyah, bermanfaat secara sosial, bermanfaat secara ukhrawi, akhirat. Maka bersemangatlah. Itu wasiat Nabi SAW untuk kita semuanya. Dan tentu minta tolong kepada Allah. Misalnya kita punya tekad ingin melakukan satu amalan, ya, kita berupaya untuk ingat wasiat Rasul ini. Yuk kita semangat. Sambil apa? Minta tolong kepada Allah. Jangan hanya modal semangat saja. Selalu sandarkan kita kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga ingatkan kita. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah. Dan kalau kamu hendak minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita mengingat sabda-sabda Nabi yang indah ini, saya yakin betul, dan kita semuanya pasti yakin, akan membawa kepada ketenteraman, keyakinan, dan ketenangan hati selagi kita masih selalu bersama Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita bergantung, bertawakal dalam setiap urusan kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan tentu saja dari pemaparan yang saya sampaikan ini, yang paling utama saya tujukan untuk diri saya pribadi, yang paling butuh akan nasihat ini. Dan adapun jika ada manfaat, ada kebaikannya, saya juga berharap itu bermanfaat untuk saudaraku, saudariku, sahabat Bas dimanapun berada. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan serta kejahilan saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah diberikan. Dan langsung saja kita buka sesi tanya jawab, dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam kajian kali ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WA, SMS maupun telepon di nomor 0857 25009444. Saya ulangi sekali lagi, 0857 25009444. Dan langsung kita bacakan yang pertama. Sudah ada yang masuk dari Mas Adi di Salatiga ini. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan kesehatan dan keberkahan untuk Ustadz Miftah sekeluarga. Amin. Ya Rabbal alamin. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan iman kita dengan cara mencintai kebaikan pada saudari kita. Sebab terkadang kita justru merasa senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Syukron. Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Mas Adi, barakallahu fikum. Dari pertanyaan tadi terkait dengan apa yang tadi sudah kita bahas bersama, kita kaji bersama, bagaimana kita bisa menanamkan cinta kebaikan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, dan hendaknya kita termotivasi untuk cinta kebaikan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Maka yang pertama, ingatlah akan Rasulullah Muhammad SAW. Tanamkan pada diri kita bahwa teladan hidup kita Rasulullah Muhammad SAW adalah
manusia terbaik yang mencintai kebaikan untuk dirinya dan juga untuk seluruh umat manusia. Bagaimana tidak? Beliau begitu berat perjuangannya, bersabar menahan rasa, bersabar atas gangguan dari umat, dari kaumnya waktu itu. Demi apa? Demi agar kaum itu mendapatkan hidayah Allah. Demi agar mereka bisa merasakan nikmatnya Islam. Artinya Rasulullah tidak mengajarkan kita egois. Yang penting kita selamat masuk surga, urusan orang lain udah urusan Anda. Tidak demikian Islam. Tapi Islam mengajarkan bagaimana kita bisa selamat dan orang lain pun selamat bersama kita. Dan begitu juga kita diajarkan agar memiliki perhatian untuk orang-orang yang terkasih, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maksudnya apa? Seorang muslim setelah Allah perintahkan dirinya menjaga dirinya, mencari keselamatan untuk dirinya, juga menjaga keluarganya. Dari apa? Dari azab neraka. Dengan mendakwai mereka, mengingatkan kebaikan untuk mereka, memperingatkan kemungkaran-kemungkaran agar mereka tidak terjatuh ke dalamnya, dan seterusnya. Begitu juga Nabi SAW, Al-Quranul Karim, dan juga melalui sunnah Nabi SAW mengajarkan kita untuk menunjuki manusia kepada jalan-jalan kebaikan. Di antaranya dengan dakwah. Dan dakwah itu bermacam-macam, dengan lisan, dengan tulisan, dengan sikap baik langsung, praktek-praktek kebaikan, mengamalkan petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk sunnah dalam kehidupan kita. Itu juga sekaligus memberi contoh kepada manusia tentang hakikat kebaikan. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa Islam itu dibangun di atas prinsip kepedulian terhadap umat. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bersama teladani Rasulullah dan mengambil pelajaran dari kitabul Al-Quran dan sunnah Nabi. Bagaimana kita itu cinta kepada kebaikan itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Bahkan ada suatu nasihat yang bagus ingin saya bacakan di sini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau pernah memberikan nasihat dan beliau mengatakan ini merupakan alamatus sa'adah. Alamatus sa'adah. Beliau mengatakan alamatus sa'adatil insan, tanda kebahagiaan seorang manusia di antaranya adalah antarahu qasidan lil khairi likafatil muslimin. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan di antara tanda kebahagiaan seorang manusia itu apa? Engkau melihat dirinya menginginkan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Nah, kita pahami dulu ini. Jadi termasuk tanda orang bahagia itu dia ingin kebaikan itu bagi seluruh kaum muslimin. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya peduli pada dirinya, tapi ingin kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Kata beliau, likafatil muslimin. Kemudian kata beliau, harisun ala hidayatihim wa nasihatihim wa sitri auratihim. Kemudian kata beliau, mereka orang-orang yang bahagia itu di antara tandanya begitu bersemangat untuk menunjukkan hidayah. Ya, menunjukkan jalan hidayah. Kepada siapa? Ya kepada umat manusia. Semangat untuk menunjukkan jalan hidayah. Ini loh jalan Quran, ini loh jalan sunnah saudaraku, ini loh tauhid. Itu contoh saja saudaraku ya. Semangat untuk menunjukkan jalan hidayah kepada manusia. Itu orang-orang yang ahlus sa'adah, kata beliau. Kemudian menasihati mereka, senang memberikan nasihat kepada manusia. Dan menutupi aib mereka.
Lah, jangan lewatkan ini, penting. Di antara tanda orang bahagia, kata Asy-Sa'di rahimahullah, itu karena menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, suka memberikan jalan petunjuk kepada mereka, menasihati mereka, juga senang menutup aib mereka, menutup aib saudara muslim. Semoga Allah menjaga kita semua ya, saudaraku-saudariku, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah di mana saya berada. Semoga Allah menjaga hati-hati kita, tangan-tangan kita, jari jemari kita, lisan-lisan kita dari terjatuh kepada apa? Suka membuka aib saudara muslim, suka membeberkan aib saudara muslim, apalagi sampai ditulis dengan jari jemarinya di media sosial, dipublish, yang semua orang di dunia bisa membuka. Padahal itu pembicaraan tentang aib saudara muslim, aib keluarga muslim. La haula wala quwata illa billah. Maukah kita menanggung dosa sepeninggal kita karena meninggalkan menyebarkan aib saudara muslim kita? Na'udzubillahi min dzalik. Ini tanda kebaikan, tanda orang itu bahagia, dan juga tanda cinta dia kepada saudara muslimnya. Ya, suka memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan suka menutup aib mereka. Dan semua itu apa? Penting, beliau katakan. Dan semua itu mereka lakukan karena menghadap wajah Allah. Itu semua dilakukan ikhlas karena lillah, karena menghadap Allah, mengharap wajah Allah di dalam melakukan itu semua. Nah, dari sini jelas sebenarnya nasihat beliau Asy-Sa'di ini cukup panjang. Tetapi saya cukupkan sampai di potongan ini. Insya Allah sudah cukup menjadikan kita faham betapa ternyata merupakan tanda ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia, manusia-manusia yang berbahagia, yaitu yang justru peduli terhadap saudara muslimnya, cinta kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, suka menunjukkan jalan kebaikan untuk umat, suka memberikan nasihat untuk manusia, dan menutup aib-aib mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan kita makin semangat ya Mas Adi dan juga sahabat Bas yang lainnya dimanapun berada untuk tetap bersemangat di dalam mengamalkan kebaikan, kemudian juga mengajak orang kepada jalan-jalan kebaikan menurut kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Mas Adi yang ada di Salatiga yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua ini datang dari Pak Deju di Jepara ini Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, Mas Udin dan teman-teman kru Bas FM selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz, amalan kebaikan apa saja yang mudah diamalkan untuk orang awam dan amalan tersebut memudahkan orang masuk surga, dan bagaimana agar kita itu selalu konsisten dan istiqomah dalam amalan yang kita lakukan tersebut? Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pak Ju yang ada di Jepara, barakallahu fikum. Tentu pertanyaan ini menjadi sebuah nasihat untuk kita semuanya ya. Karena terutama saya, orang yang menyampaikan, membacakan nasihat itu orang yang pertama dan paling berhak untuk bisa mendapatkan kebaikan dari nasihat itu. Amal apa yang bisa kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang bersemangat di dalam mengamalkan kebaikan, mudah dilakukan, dan itu mengantarkan ke surga? Maka yang pertama, dari apa yang telah saya sampaikan tadi Pak Deju dan juga sahabat Bas yang lainnya, semua kebaikan adalah semua yang datang dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik itu kebaikan berupa perintah-perintah yang bersifat wajib maupun mustahab, ataupun yang sunnah yang dianjurkan untuk kita bisa mengamalkannya. Dan amalan-amalan mustahab, amalan-amalan sunnah selain yang wajib itu untuk menyempurnakan, untuk menambal kekurangan kita di dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban syariat. Itu diantara keutamaan manfaatnya.
Nah, tentu tidak mungkin untuk saya menyebutkan semuanya karena begitu luasnya. Tapi saya ingin menyampaikan secara garis besar bahwa amal-amal kebajikan, al-khairat, itu secara jenis amalnya ada dua macam. Sebagaimana yang pernah saya baca dari kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah, beliau menjelaskan pasal-pasal tentang perintah-perintah yang bersifat zahir ataupun lahiriah, dan ada di situ juga ada perintah-perintah yang bersifat batiniah. Artinya secara garis besar, amal kebajikan itu tidak selalu yang bersifat lahiriah, tapi ada amal-amal batin atau ada amal-amal hati. Sangat banyak ya. Kalau amal-amal lahir contohnya semua kewajiban. Nah, ini sebagai apa ya, agar semakin jelas dari apa yang ditanyakan oleh Pak Deju tadi. Untuk siapapun, untuk orang yang baru belajar Islam, orang yang baru punya ketertarikan untuk ngaji, atau para penuntut ilmu yang sudah lama taklim, ngaji dan sebagainya, semuanya sama, punya perhatian yang sama dalam masalah ini. Bahwa dalam beramal itu milikilah prioritas. Ya, milikilah prioritas. Artinya apa? Dahulukan yang fardu, dahulukan yang wajib dan sempurnakan kewajiban-kewajiban itu. Misalnya, sholat 5 waktu. Perhatikan betul penunaiannya, sempurnakan syarat-syarat dan rukunnya, perhatikan kehusuannya dan seterusnya. Sampai pada ketertiban dalam waktu-waktunya. Karena apa? Ketika seorang memprioritaskan dalam beramal, mengutamakan yang prioritas, yang fardu, yang wajib dulu, maka nanti akan dimudahkan, dibukakan pintu-pintu kebaikan yang berikutnya. Dan dengan alasan yang lain, misalnya kenapa kita memperhatikan amal yang wajib, terutama misalnya salat, sebelum kebajikan-kebajikan yang lain yang bersifat lebih ringan, ya lebih mudah dikerjakan. Ya karena itu adalah amal pertama yang nanti akan dihitung, akan dihisab di akhirat nanti. Gitu ya. Dan itu pun tidak berarti harus menunda amal yang lain. Ya karena kebajikan itu sangat banyak ya. Sambil menyempurnakan kewajiban, sambil mengerjakan kebaikan apapun yang bisa dikerjakan saat itu. Mulai dari ketika posisi kita sebagai orang tua, kita berbuat baik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kita hidup bertetangga, berbuat baik kepada tetangga kita, kita punya banyak saudara, kawan, teman, tetangga, kita bermuka ceria kepada mereka, membantu mereka, menolong mereka, menyebarkan salam, berbagi makanan kepada mereka. Itu semua adalah kebaikan dan itu mengantarkan ke surga. Sangat banyak pintu kebaikan yang mengantarkan ke surga. Afsus salam, wa at'imut ta'am. Ya. Bertebarkanlah salam, kemudian berilah makan, kemudian bangun malam ketika manusia terlelap tidur, dan seterusnya. Amal-amal yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, dari amal-amal yang dipandang ringan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya, wasilul arham. Kalau di dalam hadis tadi, tebarkanlah salam, kemudian berilah makan, sambunglah silaturahmi, bangunlah malam untuk sholat malam. Maka itu diantara rangkaian amal yang ketika bisa dikerjakan akan menjadikan engkau masuk surga. Dan masih banyak kebaikan yang lain. Nah, maka itu contoh amal-amal yang secara zahir. Prioritaskan dulu amal yang paling wajib, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Dan di sana juga ada amal-amal yang bersifat amal batin. Telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang silsilah amalan-amalan hati. Misalnya beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut, ya. Kemudian beriman kepada qadar, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ikhlas, sabar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan pemberian Allah, ya, kemudian bersyukur, terus kemudian qanaah, ya, merasa cukup tadi. Kemudian banyak lagi amal-amal hati itu, amal-amal hati. Jadi semua kebaikan
itu akan mengantarkan kepada jannah. Jika apa? Jika kita tunaikan liwajhillah dan karena dasar ihsan, kita mengerjakannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Deju. Ya, itu hanya sekilas jawaban dan tentu saja belum mencukupi dari yang jawaban semestinya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit mencerahkan dan bisa menjadikan tambah faham dari apa yang sedang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Pak Dejo yang ada di Jepara yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini Ustadz, dari Ibu Marmi ini Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mohon bimbingannya. Sekarang ini banyak orang yang terbius atau kepincut dengan amalan ibadah, di mana amalan ibadah itu tidak sesuai dengan sunnah. Bagi orang awam itu taunya itu baik dan ikut saja. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Dan bagaimana caranya agar kita tidak ikut-ikutan pada amalan yang tidak sesuai sunnah tersebut? Syukran jazakumullah. Ya, baik Ibu Marmi, barakallahu fiik. Sebagaimana di mukadimah tadi kita bahas, kita singgung bahwa di antara bahaya yang terbesar dari kejahilan adalah seseorang akan memandang perkara yang mungkar sebagai ma'ruf dan akan memandang sesuatu yang ma'ruf justru malah sebagai kemungkaran karena akibat kejahilan. Maka obatnya adalah ilmu. Obatnya adalah ilmu. Selagi siapapun dan dimanapun orangnya, selagi membiarkan dirinya dalam kejahilan, kebodohan, enggan untuk duduk di majelis ilmu. Ingat, majelis ta'lim, majelis ilmu. Bukan hanya duduk atau datang ke yang disebut dengan pengajian, tapi hanya untuk banyak guyonan, banyak candaan. Apalagi hanya sekedar di situ lebih banyak hiburannya. Mohon maaf ya, kita harus, ini kritik untuk kita semua, untuk saudara kita yang kita cintai tentu saja. Ini belum dapat dikatakan bermajelis ilmu. Belum nyantri yang begitu. Ini kritik untuk kita semuanya. Mari, para dai, para mubalik, para penceramah, para khatib harus sampaikan kepada kaum muslimin bagaimana taklim, bagaimana thalabul ilmi yang sebenarnya. Dan jangan hanya cukupkan diri untuk berkumpul, bermajlis, di situ lebih banyak untuk bercandanya, tertawa terbahak yang malah mengeraskan hati. Apalagi 80% hiburan, 20% nasihat. Nasihatnya pun nggak jelas. Bagaimana kaum muslimin paham al-khairat? Bagaimana kaum muslimin paham al-munkarat? Nah, tentu saja juga harus didukung, diawali dengan para duat, ya, para dai-nya harus bermodal ilmu di dalam mengajarkan kepada umat mana kebaikan, mana kemungkaran, sehingga bisa menjelaskan kepada mereka. Memang bukan tugas ringan, saudaraku. Nah, maka ini ya obatnya ilmu. Dan gitu, saudaraku, Ibu Marmi dan juga sahabat bas dimanapun berada, kita mulai dari diri kita dulu. Kita mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus di atas ilmu, ala basiratin, di atas ilmu dan keyakinan. Pelajari ilmu dengan sebaik-baiknya, pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah, pelajari kebenaran, bagaimana praktek mengamalkan syariat itu, bagaimana Rasul dan para sahabatnya mengamalkannya, dan kemudian kita harus yakin betul itulah jalan kebenaran, kita amalkan. Selanjutnya kita berusaha mengajak orang lain dengan cara yang paling bijaksana, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang sabar. Dan kita doakan orang-orang yang belum dapat hidayah, kita doakan orang-orang yang belum mengenal sunnah, kita doakan orang-orang yang belum memahami hakikat kebaikan, malah dia masih suka kepada hal-hal yang mungkar tapi disangka baik tadi. Kita doakan mereka. Karena di antara bentuk cinta kita kepada saudara kita, tidak perlu mencela mereka ketika kita belum bisa mendakwai mereka, entah karena belum kuat, belum sanggup, tidak punya keberanian, atau memang kita merasa minim ilmu. Jangan lupa doakan mereka agar Allah kasih hidayah mereka, agar Allah berikan petunjuk ilmu kepada mereka. Itu semua adalah kebaikan. Kita mendoakan saudara kita tanpa mereka tahu, itu adalah amal saleh, dan insya Allah itu semua bisa melakukannya. Demikian ya Ibu Marmi, mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Sekalian saya tutup. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat Bas dan juga pemirsa di mana saja berada yang telah membersamai kita di kajian malam hari ini. Dan semoga Allah memberikan balasan yang baik untuk antum semuanya. Demikian juga untuk seluruh kerabat Bas FM, ya, kerabat Bas FM, kerabat kerja, juga segenap manajemen, para muhsinin yang ikut andil untuk dakwah melalui Bas FM ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan balasan yang baik, dan meneguhkan kita semuanya di atas jalan yang hak, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'ah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.